Halo teman-teman PSView, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Selalu kondisi sehat ya? Saya mau sedikit berbagi tentang sebuah perangkat yang biasa saya gunakan untuk keadaan emergensi. Ya, kalau saya dalam kondisi event yang dibutuhkan hanya SDM-nya tanpa peralatan, saya tetap membawa peralatan ini untuk backup. Icon EK-USB X1, sebuah perangkat yang bisa digunakan sebagai sound card. Menarik ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu buat teman-teman yang mungkin belum mengenal Icon. Icon adalah sebuah produk dari brand ProL ya. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan ProL. Nah, ini dia. Namanya XLR USB Universal Audio Interface EK-USB X1 dari brand ProL. Ini dia ProL. Di kalangan sound engineering, soundman, ya teman-teman yang berkutat di sound pasti nggak asing dengan nama brand ProL ini karena produknya cukup banyak ya. Ada Lanray, ada ampli, ada loudspeaker, ada mixer, cukup banyak. Mikrofon juga ada. Nah, sebenarnya produk ProL ini khususnya XLR USB ini digunakan untuk teman-teman yang mau menggunakan mikrofon untuk dihubungkan langsung ke komputer teman-teman. Sehingga teman-teman tidak lagi perlu repot-repot menyediakan sound card ya. Sound card banyak ya, ada Behringer, ada Focusrite dan macam-macam yang harus menghubungkan ya mikrofon tersebut dengan output XLR kabel ke sound card XLR. Tapi dengan adanya alat ini, teman-teman bisa langsung menghubungkannya ke perangkat ini. Ini dia penampakannya. Dari bahannya aluminium ya. Aluminium. Ya, ini ujungnya XLR female dan satunya lagi USB Type A. Ya. Jadi kalau teman-teman memiliki mikrofon dynamic seperti ini, teman-teman bisa langsung hubungkan seperti ini, lalu USB-nya dihubungkan ke komputer dengan kabel USB yang panjang. Atau teman-teman bisa menggunakan kabel XLR lalu di ujung kabel XLR dihubungkan dengan XLR USB ini. Kemudian XLR USB ini dihubungkan ke komputer. Ya. Sehingga teman-teman bisa melakukan rekaman ya menggunakan mikrofon dynamic ini ke komputer teman-teman. Kita baca dulu ya. Dikatakan ini sifatnya plug and play ya. Jadi bisa dihubungkan ke komputer ya. Di sini tertulis PC or Mac ya. PC ini saya asumsikan Windows ya. Kalau Linux saya kurang tahu pasti apakah bisa plug and play. Teman-teman para pengguna Linux boleh coba sendiri memastikannya. Lalu menggunakan 48 kHz sampling ya. Dan bisa OTG ya, teman-teman bisa langsung hubungkan ke
smartphone teman-teman kalau teman-teman mau rekaman atau bahkan mau live ya. Kita baca di bawahnya tertulis AD converter 16 bit 48 atau 44,1 kHz. Dynamic range-nya di 80 dB. Frekuensi respon ada di 48 kHz dengan range 20 sampai 19 kHz. Sinyal boost gain plus 20 dB. Berarti dengan menggunakan alat ini sinyal teman-teman sudah ditambahkan 20 dB ya. Dan dikatakan kompatibel dengan seluruh operating system tanpa driver tambahan. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan. Ini saya gunakan kalau kondisinya mendesak, saya butuh sound card ya. Karena output dari XLR lebih stabil ya ketimbang mini jack ya. Dan lebih mudah menghubungkannya tanpa memerlukan lagi converter dari XLR ke mini jack TRS atau TS ya. Saya akan coba praktekkan dan kita akan coba uji coba ya dari mikrofon dan juga saya akan coba dari mixer. Kita langsung hubungkan. Oke, kita masuk ke sound system. Kita masuk ke more volume setting. Di mikrofon langsung terbaca ya USB PNP sound device. Oke. Kita akan coba add input. Audio input. USB PNP sound device. Oke. Pertama-tama yang dari clip on saya ya akan saya matikan. Yang dari clip on saya akan matikan, saya akan gunakan dari mic dynamic ini. Saya off. Cek, cek, cek. Sekarang audionya dari mikrofon dynamic saya. Ya. Ini off. Ini on. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk rekaman atau live dari smartphone ataupun dari komputer teman-teman. Ya. Ini saya hubungkan melalui kabel XLR ke USB XLR dari Icon yang terhubung dengan komputer. Gimana? Suara saya bisa didengar dengan baik dengan kualitas mikrofon. Ini brandnya Akai ya. Tiap brand punya warna masing-masing ya. Jadi semakin bagus mikrofon teman-teman, pastinya kualitas audionya juga semakin bagus. Oke, sekarang saya akan coba hubungkan ke mixer. Kita akan coba. Mic-nya akan saya off, saya sambung kembali ke clip on. Oke, ini sudah mati. Ini yang on. Ini saya cabut. Saya akan hubungkan ke mixer. Output mixer cuma satu ya, saya pakainya master left ya. Oke, cek. Oh belum, sorry, ini saya naikkan dulu. Kita akan tes melalui mixer.
clip on saya off, masuk ke microphone dynamic. Oke, ini kualitas audio dari mixer saya. Saya menggunakan mixer Yamaha MG16XU ya. Dan saya akan tambahkan musik ya. Saya akan play musik dari YouTube untuk menambah audio sehingga bisa dibuktikan kalau ini melalui mixer, sehingga teman-teman bisa gunakan banyak input audio untuk dihubungkan ke mixer dan dihubungkan ke komputer. Ya, ini saya play YouTube. Ya, ini saya play YouTube. Jadi teman-teman bisa hubungkan dari mixer teman-teman menggunakan Pro L atau bisa menghubungkan mixer teman-teman ke komputer teman-teman menggunakan Icon EK USB X1 sebagai pengganti sound card teman-teman kalau kondisinya sedang urgent. Saya bawa karena bentuknya yang kecil, bisa saya bawa kemana-mana sehingga kalau dibutuhkan saya bisa gunakan dengan mudah ya. Catatan karena kondisinya urgent, kecuali kalau dari awal vendor meminta saya bawa perangkat ya. Kalau bawa perangkat saya pasti akan sediakan komputer, sound card, capture card, tergantung request dari vendor. Oke, saya matikan audio dari ini, saya naikin cek 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 cek. Ini saya turunin dari fader mixer. Oke, saya akan matikan mikrofonnya. Saya kembali ke clip on. Mati ya. Ini yang on. Ini dia. Icon XLR USB, EK USB X1. Dulu itu saya beli harganya sekitar 150, saya lupa persisnya karena udah cukup lama ini digunakan. Saya belinya sudah cukup lama. Silakan kalau berminat teman-teman cari sendiri. Di linknya akan saya coba sertakan di deskripsi. Ini bisa jadi alternatif kondisi urgent untuk kebutuhan sound card teman-teman. Ya. Sementara itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dibunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman lainnya bisa memperoleh manfaat dari video ini. Dukung selalu channel ini, sehat selalu, sampai jumpa.